Ini cerita. Wah, gua marah, tapi at the same time gue juga bingung kok ini orang pas kecil bisa sepinter ini anjing. Halo semuanya, welcome back to Radio Confessions with Anu. Di sini gua dan juga Po, kita berdua bakal bacain confession dari kalian alias netizen yang paling aneh, yang paling bodoh, yang paling menyeramkan, yang paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan buat kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Dan bagi kalian tertarik buat join channel WA gua, link juga ada di deskripsi video, karena di sana gua bakal share tentang kehidupan gua dan juga hal-hal yang nggak pernah gua share di YouTube, di TikTok, dan juga di Instagram. Dan sebelum kita mulai ke cerita pertama, mohon maaf kalau mungkin ini gua agak minta berlebih buat kalian, tapi di hari ini posisinya tanggal 20 Mei tahun 2026, anjing gua Snowy umurnya udah cukup tua ya, hampir 10 tahun. Mungkin dia lagi sakit yang nggak tahu lah, bisa dibilang cukup parah. Dan abis gua record video ini, gua bakal bawa dia ke rumah sakit hewan terdekat atau terjauh, terserah kemana aja gue bakal lakuin demi dia. Anyway, yang mau gue sampaikan adalah gue nggak tahu Snowy bakal hidup atau enggak pas video ini udah naik, tapi sekiranya kalau misalnya masih hidup atau enggak pun, gue berharap kalian semua yang nonton ini bisa bantu dengan doa lah, biarlah itu kesembuhan ataupun ketenangan ya. Terima kasih semuanya ya, mohon maaf banget. Oke, halo No. Sebelumnya gue mau cerita kalau gue punya satu rahasia yang paling besar, paling gelap dalam hidup gue, yang sampai detik ini seisi rumah gue nggak ada yang tahu. Dan gue rasa kalau sampai rahasia ini terbongkar, gue yakin gue bakal langsung dicoret dari kartu keluarga, atau bahkan mungkin dilaporin ke polisi sama orang tua gue sendiri. Aduh, kalau keinget-inget sendiri gue sebenarnya agak nggak enak gitu No. Tapi nggak apa-apa lah ya, hehe. Ini udah kejadiannya pas gue masih kecil dulu. Sebelumnya gue mau jelasin kalau gue itu punya abang kandung yang gue sayang banget. Dan abang gue ini tipikal cowok yang baiknya minta ampun, selalu manjain gue dan selalu nurutin apapun kemauan gue. Karena kebaikan dia itu, dari kecil gue udah memantapkan satu prinsip gila dalam hidup gue. Intinya, bagi gue harus jadi anak bontot selamanya. Tahta anak bontot nggak boleh digeser sama siapapun. Dan bayi manapun nggak boleh lahir ke dunia ini untuk ngerasain punya abang seperhatian abang gua. Semua kasih sayang dan kebaikan abang gua cuman boleh tumpah buat gua sendirian. Titik. Nggak boleh dibagi-bagi ke siapapun. Wah, lu agak egois ya lu ya men. Kejadian yang bakal gua ceritain ini pas gua masih kelas 6 SD Nul. Waktu itu siang hari, gua pulang sekolah seperti biasa, dijemput sama bokap lah. Di tengah jalan menuju rumah, bokap tiba-tiba kayak ke pinggir lah dia. Terus dia parkirin motornya di depan Indomaret. Dan akhirnya gue tanya, mau beli apa Pah? Di sana bokap gue jawab, mau beli susu bentar, tungguin ya. Ya udah, akhirnya gue nungguin sambil keliling-keliling Indomaret. Di sana gue masih belum mikir yang aneh-aneh sama sekali. Abis itu bokap gue keluar lah. Kita keluar dari Indomaret dan dia sambil bawa kantong kresek putih Nul. Ya karena kotak susu yang dibeli itu ukurannya gede banget. Bungkusnya otomatis kelihatan kayak jendol gitu loh Nul, setengah dari dalam kresek. Pas gua berusaha buat ngelihat pakai mata gua buat melihat dengan jelas, dan ternyata hati gua langsung rasanya jelek banget Nul. Di bungkus kotak susu itu ada gambar seorang ibu yang lagi memegang perut besarnya sambil senyum. Gua shock setengah mati Nul. Iya, bokap gua baru aja beli susu khusus buat ibu hamil. Gua yang emang pada dasarnya anak yang cukup cerewet, bacot, berisik, dan gak bisa diem, gua langsung nembak bokap dong pas lagi nyetir dengan nada yang cukup interogasi dan penasaran. Gua naik kayak gini, itu susu buat siapa Pak? Dan dengan begitu entengnya, tanpa beban dan tanpa ada rasa bersalah sama gua
Bokap gua sambil tetap fokus nyetir bilang, "Oh, ini buat adik kamu nanti." Wah, gila Nul, gua masih ingat banget perasaan gua waktu itu bener-bener kacau. Hati gua rasanya hancur berkeping-keping. Padahal bokap sama nyokap juga tahu kalau gua dari dulu nggak suka banget sama bocil. Dan gua juga ogah banget punya adik. Wah, Nul, sepanjang sisa jalan pulang, gua sedih banget. Gua nangis dan jujur pikiran gua juga gelap. Begitu sampai rumah, gue bahkan gak ganti baju sekolah ataupun lepas sepatu gue dengan bener. Gue langsung masuk ke kamar, kunci pintu, ambil HP, dan gue langsung cepat-cepat buka Google. Gue ketik di kolom pencariannya, Nul, tutorial cara menggugurkan kandungan dengan cepat. Holy fucking shit. Gua nggak tahu ya kenapa lu bisa kayak gitu, tapi Lu kelas 6 SD loh waktu itu, kok bisa lu mikirnya kayak gini anjing? Oke, gua paham sih guys, mungkin kayak pas bocil itu manusia pas bocil itu masih belum tahu seberapa berat ya nyawa tuh kayak gitu loh. Jadi mungkin dia mikir kayak, oh ya udah selama belum lahir nggak apa-apa belum lahir tuh belum menjadi manusia, jadi nggak apa-apa dihilangin dulu. Gitu kali ya pikirannya. Dan setelah itu muncullah beberapa artikel dan gua cari yang kira-kira paling possible dan menurut gua cukup efektif, yaitu nanas muda. Sore itu juga gue langsung pamit keluar rumah pakai sepeda. Orang tua gue sama sekali gak curiga. Mereka mikirnya paling gue cuma mau main-main atau sepedaan keliling komplek kayak anak-anak seumuran gue pada umumnya lah. Dan jujur aja biasanya gue juga kayak gitu. Tapi kali ini enggak, Nul. Tujuan utama gue berbeda. Gue cepat-cepat pergi ke tukang buah yang ada di pasar, Nul. Dan pas sampai di sana, gue langsung nyari nanas yang paling muda. Gue inget banget, gue request sama tukang buahnya. Dan harganya tuh cuma Rp15.000. Dan itu udah sekalian dikupasin plus dipotong-potong rapi sama abang tukang buahnya. Dan di sana langsung aja gua bungkus itu nanas muda dan gua bawa pulang ke rumah seolah-olah lagi bawa narkoba. Sampai di dalam rumah, logika gua muter lagi, Nul. Gua mikir, kalau gua kasih nanas muda potong gitu aja ke nyokap gua ini kan udah lumayan tua ya, Nul. Gua kepikirannya adalah mungkin dia langsung tahu maksudnya apa. Karena ya orang zaman dulu pasti paham banget dengan mitos-mitos kalau nanas muda itu adalah musuh bebuyutan dari ibu hamil. Akhirnya biar gak ketahuan, gue mutusin buat bikin jus. Gue ambil blender di dapur diem-diem, gue masukin semua potongan nanas muda itu, gue kasih air, dan gue tambahin gula sedikit aja, biar rasa sepet kecutnya itu tersamarkan. Ini umur 12-13 tahun loh guys, maksud gue kayak, kok bisa ada kayak evil mastermind di umur 12 gini ya ini? Otak lu kenapa bisa sepinter itu? Dan kenapa pinternya jahat banget? Bocil mana yang bisa mikir sejauh itu? Bisa-bisanya lu mikir kayak ibu lu nanti kepikiran kalau misalnya tahu dikasih nanas. Jadi mending gue jus aja supaya ibu gue gak terlalu kepikiran. Kan gila ya lu. Gue tuang jusnya ke dalam gelas, terus gue jalan ke kamar nyokap sambil masang muka anak berbakti dan paling polos dan imut sedunia. Gue kasih gelasnya dan gue bilang dengan omongan bullshit gue, dan jujur kebacotan gue ini, Nul. Mama, ini aku sengaja bikinin jus yang segar buat mama. Katanya jus ini seger loh buat ibu hamil dan sehat juga. Dihabisin ya, biar adik aku nanti sehat. Ya sebenarnya nggak gitu juga sih, Nul. Tapi di ingatan gue ya intinya gue ngomong kayak gitu, Nul. Of course nyokap gue itu langsung terharu banget, Nul. Dia senyum, ngelus-ngelus rambut gue, dan tanpa ada rasa curiga sedikit pun dia langsung abisin itu jus buatan gue sampai habis, bis tanpa sisa. Dan gue yang berdiri di samping tempat tidur cuman bisa berusaha nahan rasa senyum gue, Nul. Tuh ini anime anjing, tapi animenya anime goblok, anime jahat, setan lu deh. Nggak tau lah, ini mungkin seumuran gue nih sekarang. Ini kan pas kecil ya, tapi anyway ya, ini ibunya juga emangnya nggak terasa ya jus nanasnya. Maksud gue kayak diakalin gimana pun kan terasa banget ya sepet-sepet dari jus nanas itu. Gue mikir kayak ibunya terlalu percaya atau jangan-jangan ibunya nggak tahu tentang mitos nggak boleh minum nanas muda atau gimana, dah bingung gue. Well, I guess it's either that atau ini ibunya ngira nanas tua gitu ya, atau kayak bukan nanas muda. Maybe. Dan ternyata bener aja, Nul. Selang memasuki bulan ke-7, perut nyokap gue anehnya nggak gede-gede kayak ibu hamil normal lainnya. Sampai akhirnya pas diperiksa, dokter menyatakan kalau kandungannya gagal berkembang alias gugur. Oh my god, brother. Hari itu bener-bener seisi rumah langsung gempar dan nangis sedih.
Bokap gue terpukul banget, dia nangis. Nyokap gue juga nangis-nangis terusan di kamar. Abang gue juga ikutan lemes dan dia nangis. Cuman gue doang yang gak nangis di rumah itu, Nul. Gue syukuran dalam hati sambil teriak-teriak kegirangan. Dalam hati gue mungkin kayak, yes, misi gue berhasil. Gue tetap jadi anak bontot selamanya. So imut sampai gelap. So imut lu sampai gelap nih. Nyala dong. So imut. Oke, udah terang. Ya, walaupun jujur gue masih kurang tahu ya, Nul. Ini tuh sebenarnya bener-bener karena jus nanas yang terus-menerus gue kasih ke dia, atau gimana ya, Nul? Sebenarnya iya sih, kayak masalah jus nanas itu nggak baik atau bisa menggugurkan kandungan itu bisa dibilang mitos, bisa dibilang nggak juga, karena banyak research ya, banyak riset yang membuktikan bahwa ternyata sebenarnya aman-aman aja minum jus nanas muda untuk ibu hamil. Tapi ada pro and connya juga, of course. Mungkin ada yang bilang, oh nggak boleh, ada yang bilang boleh. Ya itu terserah, bukan urusan gua. Tapi yang masalah di sini adalah intention lu, niat jahat lu tuh loh. Paham nggak sih? Terlepas dari alasan ibu lu gugur itu karena jus nanas lu atau bukan, niat lu tuh untuk menghabisi adik lu. Jadi kayak either way you're evil as fuck. Lu tuh jahat anjir, gambleng. Nggak bahasa mana tuh nggak tahu gua. Rahasia itu gua simpan rapi selama bertahun-tahun sampai hari ini, Nul. Jujur gue ngerasa bersalah banget sih begitu gue dewasa kayak sekarang. Gue tahu itu bukan tindakan yang terpuji. Ya iyalah goblok. Tapi ya namanya juga masih bocah kok, Nul. Hehehehe. Satu nasihat dari gue buat kalian itu cuma satu. Pokoknya jangan diikutin deh, aduh. Itu pikiran bocah pas kecil aja dulu, jadi emang agak-agak. Ya udah, makasih banyak ya, Nul. Gue udah lebih lega sekarang. Take care ya, Nul. Goblok. Gara-gara pikiran bocah lu atau apalah itu, satu nyawa yang harusnya ada jadi nggak ada gara-gara lu geblek. Nggak ada, yang justru lu tuh terlalu pinter untuk seumuran lu dulu tuh. Gue nggak tahu dah kenapa orang sepinter lu tuh bisa sejahat itu anjing. Bisa loh lu ngerencanain hal seperti itu. Itu gila banget. Lu juga sadar kan di awal kalau ini misal ketahuan sama orang tua lu, bisa aja lu dimasukin penjara sama mereka. Tapi lu bisa aja sampai sekarang masih kayak hehehe, jangan diikutin ya, aduh pikiran bocah. Goblok lu. Jadi kesimpulan dari gue tuh, lu tuh pinter tapi lu tuh nggak punya empati. Lu tuh nggak punya perasaan anjir. Terlalu egois lu sebagai manusia, dan lu ngebiarin rasa egois lu untuk pengen jadi anak bontot satu-satunya. Itu ngemakan adik lu yang seharusnya sekarang ada anjir. You're so fucked up in the head. Ya udahlah men, kalau dari gue sendiri, gue hanya berharap ketabahan untuk keluarga lu sih. Dan kiranya nyawa dari adik lu itu bisa diterima di sisi yang maha kuasa. Rest in peace and deepest condolences buat keluarga lu. Buat lu mah nggak usah, buat lu fuck you aja. Oke deh anak-anak, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, gue mau ngasih tau ke kalian kalau tiap hari jam 7:30 malam WIB, gue live di channel YouTube ini. Di sana kita bakal seru-seruan bareng. Gue bakal ngebacain confession kayak gini, gue bakal mabar sama kalian, gue bakal nobar sama kalian, gue bakal review Twitter bareng kalian, tweet-tweet yang menyebalkan atau apapun itu kita review sambil kita kata-katain bareng-bareng. And of course, last but not least, gue bakal ngedengerin confession langsung dari kalian. Yes, kalian bisa langsung cerita sama gua selama gua live. Cocok juga kalian berdua, gila ya? Gua sama Delvin masih sama-sama suka meme, guys. Mau enggak? Suka lah, Hah? Maksudnya sukanya cewek? Jadi kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa kalau jam 7:30 malam ada gua live. Masuk dong, at least say halo biar bisa gue sapa balik. Terus jangan lupa juga buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi biar kalian bisa dapat notif live ataupun notif video, oke? Dan jangan lupa buat share video ini ke semua teman kalian, semua keluarga kalian, semua binatang kalian, dan juga semua tumbuhan kalian. Asik. Halo Nuh, aku mau cerita plot twist. Nggak tahu bakal gong atau enggak, tapi menurut aku ini ya cukup lucu. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Semua nama udah aku samarin di sini. Sebelumnya kenalin Nul, nama aku Tenny. Berawal dari aku ngepost TikTok foto-foto di salah satu coffee shop yang pernah ditantangin Wave to Earth di tahun 2025. Dan di sana ada cowok yang ngefollow aku. Kita sebut aja nama dia Chico ya Nul ya. Ini kejadiannya sekitar Juni atau Juli 2025. Karena aku buka TikTok sebatas ngepost, scrolling, dan nyalain streak api, jadi aku jarang buka notif dan request DM. Dan pas aku lagi gabut, kurang lebih bulan Oktober tahun 2025, aku buka request DM. Dan lihat ada DM masuk dari Chico di akhir bulan Juli. Ya, dia kayak ngechat basa-basi gitulah chatnya.
Tapi nggak aku balas DM-nya, cuman aku fallback aja dia. Terus akhirnya dia ngechat gua, Nul. Dia bilang akhirnya di fallback. Ya dari situ kita ngobrolin soal Wave to Earth. Dan ya udah sebenarnya cuma sebatas itu aja. Dan dia nanya kayak, kamu suka bikin konten review coffee shop gitu ya? Sebenarnya nggak juga sih, Nul. Cuman aku suka ngepost tempat yang aku kunjungin gitu di akun sosial media pribadiku. Terus kita ngobrol-ngobrol, ngalor, ngidul. Dan tiba-tiba Ciko ngajak ketemuan. Dia bilangnya pengen ikutan bikin konten review tempat nongkrong gitu. Karena dilihat akun dan orangnya kelihatan baik aja, jadi aku mengiyakan ajakan dari dia. Orangnya itu dupe-nya Daniel Kim sih, Nul, kalau bisa dibilang. Stylenya dia juga agak kortis-kortis gitu. Tatoan, suka pakai aksesoris tanda salib gitu, alias Kristen lah. Nama terakhirnya bagus, terlihat seperti anak Tuhan banget. Sampailah pertemuan pertama kita berdua di Januari pertengahan tahun 2026. Di salah satu coffee shop daerah Gunawarman yang belum lama buka. Dan ternyata kita sefrekuensi. Dan ini cowok juga asik orangnya untuk dijadiin sebagai teman. Nah, sampailah ke pertemuan ketiga ini, Nul. Kita main seharian, makan ramen pork yang enak banget, foto booth ke taman, dan berakhir makan es krim sambil duduk di situ. Dan di sebelah kita ada dua sejoli, Nul. Cewek cowok kayaknya. Mereka juga lagi deep talk soal hubungan. Dan kita jadi ikutan deep talk dan cerita tentang diri kita masing-masing. Dan di sana dia mulai cerita tentang masa lalunya, Nul. Gimana bisa putus sama mantannya karena satu hal lain, dan kedua, karena mereka beda agama. Tapi plot twistnya itu, Nul, gue denger-denger ini mantannya mau convert ke agamanya si Ciko. Jadi aku pikir mantannya ini mau login ke agama Kristen. Gitu dong ya kan? Ya ini contohnya kita lagi berbincang-bincang ya, Nul ya. Jadi si Ciko ngomong, ya akhirnya dia convert ke agama aku. Lalu aku nanya ke dia, oh jadi dia masuk ke Kristen gitu? Kok dia mau ninggalin Tuhannya demi kamu? Habis itu Ciko lanjut, enggak, dia masuk Islam. Ya, dia bilang itu dari hati dia, emang dia mau masuk Islam. Gimana? Mantan kamu ini bukannya Islam ya? Gitu pikirku, Nul. Habis itu Ciko bilang, enggak, aku Islam, dia Katolik. Habis itu gue bingung dong, Nul. Gue mikir kayak, lah gimana? Itu kalung salib, anting juga salib. Tato kamu kenapa semua ada unsur Kristennya? Maksudnya kayak kamu baru masuk Islam gitu ya? Habis itu Ciko ngomong, oh enggak kok, itu aksesoris gua doang buat keren-keren. Gue bingung dong, Nul. Gue mikir kayak, hah? Oh berarti keluarga kamu tuh mix ya agamanya, kayak bapak lu Kristen, nyokap lu Islam atau gimana nih? Terus Ciko lanjut lagi, oh enggak kok, aku dari lahir emang Islam dan keluargaku juga Islam. Orang nama depan aku aja Muhammad. Di situ gue bingung dong, Nul, kayak lah, tapi nama belakang kamu tuh ada unsur Kristennya gitu. Kamu juga nggak bilang kalau nama depan kamu Muhammad. Jadi ya aku bingung. Terus mana tadi kamu ajak aku makan babi lagi, Ciko? Ya mana aku paham kalau kamu Islam. Oh iya ya anjir, mereka makan ramen pork ya tadi. Pork tuh babi, chat, gue baru inget. What the hell? Ya, gitulah kata Ciko. Kayak dia berusaha. Udahlah, nggak penting itu, nggak penting. Habis itu dia nanya lagi ke gue, kalau kamu apa? Protestan atau Katolik? Dengan nada yakin. Habis itu gue jawab, lah, aku juga Islam. Piye toh kalian Niki? Ini tuh lu berdua bingung, gua yang bacain juga bingung, viewers gua yang denger juga bingung. Bingung aja nih kita semua. Po juga bingung. Ciko lanjut, lah aku pikir kamu Katolik, soalnya muka kamu gak kelihatan Islam sama sekali, dan dari tadi kamu ngajak makan babi. Lah ya, yang ngajak makan babi Ciko atau elu sih, Sender? Bingung hamba. Habis itu aku lanjut, ya emangnya aku kelihatan kayak orang Kristen atau Katolik? Itu enggak ada. Aku ngajak kamu makan babi karena aku suka makan babi aja, Jir. Lenger lu berdua. Terus si Ciko lanjut, lah bentar, tapi kamu beneran gak kelihatan kayak Islam loh. Terus kenapa kamu suka makan babi? Habis itu gue lanjut ngomong, ya karena aku suka aja. Kamu juga tadi makan babinya kan? Kamu juga suka kan? Terus Ciko ngomong, iya sih, aku juga suka babi. Lu berdua sama-sama bego. Gue apa sih? Duet Plenger 2026 tuh lu berdua. Gue di sini tuh bingung dah jadi pembaca kalian tuh. Gue kayak mau diapain nih dua sejoli on nih? Cocok kah mereka? Cocok sih.
Plenger dua-duanya. Dan kita pun ketawa cekikikan berdua karena dari awal kenal saling ngira kalau kita satu sama lain agama server sebelah, padahal ternyata kita satu server. Pentingnya untuk kenalan lebih jauh dulu pas lagi temenan atau PDKT sih guys. Mohon maaf ya kalau ceritanya kurang rapi, dan makasih banyak Nul kalau cerita aku dibacain. Bye bye. Plenger nih kita berdua. Bingung kita. Gue beneran bingung loh, ini gue gak bercanda anjir. Lu tuh gimana sih? Lu berdua sama-sama Islam, saling ngira satu sama lain Kristen. Lu berdua sama-sama makan babi, dan sama-sama bingung kenapa satu sama lain gak makan babi, tapi ternyata lu berdua juga sama-sama suka makan babi. Apa sih? Jangan bikin kepala gua sakit, anjir. Aduh, capek nih gua. Yaudah intinya gimana deh kalian berdua nih sekarang? Kayak lu berdua nih maunya apa deh sekarang nih, bingung gua jujur aja. Gimana kalau kalian berdua sama-sama bertobat dan mulai taat ibadah satu sama lain gitu dan mendekatkan diri ke Tuhan secara bareng-bareng. Nah itu cocok tuh, habis itu dekat langsung nikah habis itu. Ya nggak tahu lah gua. Oke lah anak-anak, kurang lebih begitu. Cerita pertama sakit, cerita kedua plenger. Which one do you prefer? Kalian lebih wow yang mana, yang pertama atau kedua? Yang kedua nih sama-sama on aja sih jujur, kayak sama-sama tuh lagi. Tahu gak sih meme yang SpongeBob sama Patrick yang senyumnya yang senyum plenger tuh, itu dari ini mereka berdua anjing. Ya udah anak-anak, buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen plenger, karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja dari kalian yang bener-bener nge-support dan suka nontonin video-video gue. Oke. Sekali lagi jangan lupa buat like dan juga subscribe. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.